Jadi ini untuk biaya masuk SD ini ada 54.060 yen. Ini masuk SD. Ini tuh kalau dirupiahkan berarti sekitar 5.400.000 lah ya. Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi sama saya Maladis. Alhamdulillah minasang, hari ini saya mau share Kucang sudah dapat surat dari pemerintah setempat atau dari balai kota. Ini surat untuk petunjuk si Miku insya Allah tahun depan sudah masuk SD. Masya Allah, alhamdulillah minasang. Nih, gitu. Jadi katanya ini peraturan di Jepang. Kalau anak kita mau masuk SD atau daftar gitu ke sekolahan SD itu, kita tidak bisa semaunya kita gitu. Kayak misalkan saya maunya yang ke sekolah SD yang sebelah sana gitu, yang favorit atau gimana gitu kan, itu nggak bisa. Jadi memang sudah ditentukan sama pemerintah atau kota setempat kita tinggal gitu. Dan alhamdulillah ini kita sudah dapat dokumennya. Ini insya Allah nanti bulan 12 tanggal 11 hari Senin itu kita sudah harus menyerahkan dokumen dan kita akan pergi ke sekolahan SD untuk daftar Miku masuk SD gitu untuk tahun depan. Nah, di sini minasang, ini juga saya baru pertama kali ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah gitu, yang mungkin teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman bisa share juga gitu di kolom komentar gitu kan. Takutnya saya salah gitu. Dan mungkin setiap kota kan berbeda-beda ya gitu. Dan nih pertama di sini kayak topi untuk musim panas, musim dingin ini ada ya minasang. Terus kayak baju mungkin juga ini sudah disediakan ukurannya. Si anak itu ukurannya berapa gitu, size-nya di sini ya. Tuh. Terus yang kedua, semalam itu saya dikasih tahu sama Pak Su kalau si Miku itu nanti pada tanggal 11 Desember itu harus medical check up. Tapi medical check up-nya itu bukan ke rumah sakit ya, tapi kayak saya juga nggak tahu karena nanti itu kata Pak Su itu katanya medical check up-nya tuh di sana, di sekolahan gitu. Jadi kayak ngisi kayak berat badan gitu, tinggi badan, usia, terus alergi seperti itu nanti itu diisi. Dan bentar ya minasang, semuanya ini kanji karena saya buta kanji juga. Jadi setiap sekolah dasar atau SD itu setiap kota kemungkinan memiliki peraturan beda-beda ya minasang. Saya juga kurang tahu pastinya, tapi kata si Pak Su sih setiap kota itu pasti ada sedikit perbedaan katanya gitu. Terus ini dikasih mapnya sekolah SD-nya di mana gitu, tempat tinggal di mana. Tempat tinggalnya kita itu sebenarnya di sebelah sini, nggak ada di map. Sekolah SD-nya ada di sebelah sini. Jadi ya dibilang jauh ya nggak jauh, dibilang dekat juga enggak gitu. Jadi mungkin kalau jalan kaki berapa meter ya? Ini minasang, tadi saya udah tanya ke Pak Su juga jelasnya katanya kurang tahu. Jadi saya coba cek lewat Google Map. Di sini tuh kurang lebih 17 menit jalan kaki.
Mungkin kalau bocil lebih kali ya, karena kan langkahnya bocil sama orang dewasa kan beda gitu. Dan di sini itu tulisannya itu 1,1 kilometer. Jadi ya cukup lumayan lah ya, 1 kilo buat anak-anak ukuran 5 tahun masih sedikit jauh. Jadi sekolahan SD-nya itu seperti ini nih minasang. Tuh, tampilan sekolah SD-nya nanti yang akan Miku masuk. Nih. Jadi sekolah SD-nya tuh nggak terlalu ini banget deket jalan raya besar gitu. Memang deket jalan raya tapi itu bukan jalan raya utama gitu. Terus tadi tuh apa ya? Nah, di sini nih. Ini yang tadi yang untuk medical check up nanti diisi di sini nih, ini diisi sendiri, nanti ini diisi di sana di sekolahan gitu. Ini nanti ya, di sana dicek kayak alerginya ada enggak, punya sakit riwayat apa gitu. Terus mana ya? Udah situ aja, paling kayak ada biaya gitu minasang. Oke minasang, lanjut ya. Ini tadi saya habis Google Translate dulu. Jadi ini untuk biaya masuk SD, ini ada 54.060 yen. Ini masuk SD. Ini tuh kalau dirupiahkan berarti sekitar 5.400.000 lah ya. Maksudnya saya ngitungnya ini aja gitu. Maksudnya lurus aja, nggak usah diganjel-ganjelekan gitu. Terus untuk yang masuk SMP itu 63.000 yen atau setara 6.300.000 rupiah. Dan di sini saya pakai Google Translate minasang ya, ini mewakili lah ya minasang. Kalau untuk 100% bener sih nggak juga, tapi tuh ini mewakili lah gitu kan. Jadi ini tuh periode pembayarannya itu dijadwalkan pada pertengahan Maret 2024 tahun depan ya. Jadi untuk metode pembayarannya itu katanya akan dikenakan, maksudnya tuh nomor rekeningnya kita sebagai orang tua didaftarkan di sekolah, jadi nanti otomatis itu pada tanggal berapa gitu tuh akan nanti terpotong gitu. Nah di sini sih dikasih tahu kalau pertengahan bulan Maret 2024 itu akan ada tagihan untuk pendaftaran biaya sekolah SD senilai 54.000 yen, 54.060 yen atau setara 5.400.000 rupiah. Dan untuk sekolah SMP, masuk SMP nih ya, itu biayanya akan dikenakan 63.000 yen atau setara 6.300.000 itu. Terus setelah itu ini akan ada biaya perlengkapan sekolah. Nah, di sini biaya perlengkapan sekolah katanya itu akan dikenakan per tahun. Dan di sini 1 tahunnya itu untuk anak SD itu sekitar nih 11.630 yen atau setara 1.200.000 ya, atau 1.150.000 rupiah. Pokoknya kurang lebih segitu. Terus untuk yang SMP itu akan dikenakan biaya 22.730 yen atau setara 2.300.000 rupiah. Ini nih untuk perlengkapan, saya juga nggak tahu perlengkapannya tuh apa aja, mencangkup apa aja saya juga nggak tahu. Nah di sini bawahnya tuh ada poin lagi nih, poin 2, poin 3, terus sama poin 4. Nah di sini langsung saya bacain aja. Saya juga pakai Google Translate, alhamdulillah membantu banget ya minasang. Di sini nomor 2-nya itu biaya kegiatan ekstrakurikuler. Itu tuh kayak
pengeluaran aktualnya itu mungkin ada, tapi tuh apa ya, kayak belum jelas itu, karena memang nanti kan ada tuh apa-apanya gitu. Selanjutnya minasang itu nih poin 3, saya lihat lagi translatannya. Untuk poin 3 itu biaya makan siang di sekolah ditanggung oleh pemerintah kota, katanya di sini ya. Terus nomor 4 itu biaya pengobatan itu penyakit ringan itu akan ditanggung oleh pemerintah kota gitu. Jadi itu minasang informasinya, tapi ini untuk biayanya ini masih, maksudnya fixnya berapa tuh mungkin nanti tanggal 11 ya. Jadi sekali lagi, untuk di Jepang kalau masuk SD itu kita tidak bisa memilih, pilihan kita tuh sekolahnya mau masuk ke sini gitu kan. Kalau di Indonesia kan kita bebas ya, kita mau pergi sekolahnya tuh yang mana gitu. Tapi kalau di Jepang itu nggak bisa minasang, kalau mau masuk SD sama SMP itu tuh sudah ditentukan sama pemerintah setempat gitu, tempat kita tinggal. Nanti kalau SMA katanya sih itu bisa milih sendiri, kita maunya itu memilih SMA di mana itu terserah. Jadi itu untuk informasinya, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau share gitu atau komen mengenai masuk SD di Jepang itu ini loh gitu, persiapannya ini loh gitu, itu mungkin bisa dibantu ya minasang, karena saya juga ini baru pertama kali gitu mengurus anak masuk SD nih. Insya Allah nanti dilanjut lagi untuk informasi persiapan masuk SD itu bagaimana, seperti apa, saya juga belum tahu nih. Jadi nanti saya juga sambil searching gitu, masuk SD itu biaya, bukan biaya ya, untuk peralatannya apa aja gitu, apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman orang Indonesia yang mempunyai pengalaman bisa share gitu, siapa tahu membantu saya gitu. Jadi untuk vlog kali ini seperti itu aja minasang. Sekali lagi semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya yang mungkin atau salah gitu dalam mengucapkan atau share informasinya tuh nggak lengkap gitu misalnya, karena memang ini juga belum full semuanya ya. Ini masih kayak saya tuh dapat informasi bahwa anak saya tuh masuk SD-nya yang sudah ditempatkan sama pemerintah setempat tuh di sini gitu. Jadi itu aja informasinya untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum, sayonara.